Bab 411. Malaikat jatuh. Berengar menatap ke kejauhan, di mana ia melihat garis belakang sistem parit Austria Granada. Sejak divisi pertama tiba, mereka telah merebut sebagian besar wilayah yang kelak akan dikenal sebagai Andalusia. Bahkan kota besar Cordoba direbut kembali atas nama Granada. Sejak wilayah tersebut direklamasi, Austria dan sekutu Granada mereka mulai memperkuat pertahanan mereka dengan sistem parit yang rumit, tidak berbeda dengan apa yang terlihat dalam perang besar di kehidupan Berengar di masa lalu. Hanya ada satu masalah, yaitu ketiadaan total senapan mesin. Akibatnya, pasukan Berengar terpaksa sangat bergantung pada rentetan artileri dan penggunaan senapan jarum secara massal. Maka Berengar dan divisi kedua memasuki garis parit, tempat mereka segera dikerahkan ke berbagai sektor untuk memperluas perimeter pertahanan. Saat Berengar memasuki parit berlumpur, ia disambut oleh kedua jenderalnya yang telah ia tempatkan di lapangan. Jenderal Arnulf dan Adelbrand segera menyambut raja mereka ketika mereka melihat beliau dan para prajuritnya memasuki sistem parit besar yang digali di perbatasan Andalusia. Kedua pria itu segera memberi hormat kepada raja dan Reichsmarschall mereka sebelum menyambutnya di garis depan. Yang mulia, kami tidak menyangka kedatangan Anda secepat ini. Harus saya akui, senang juga ada bala bantuan. Berengar membalas hormat mereka sebelum menatap ke kejauhan. Jauh di utara garis depan, sebuah pasukan sedang bergerak, mengibarkan beberapa panji yang tidak dikenali Berengar. Melihat perhatian pemimpin mereka, Jenderal Arnulf memberinya teropong untuk mengamati pasukan yang mendekat. Ia berhasil menangkap raja muda itu dan memahami situasi yang sedang terjadi. Musuh mendekat, mereka telah terbagi menjadi 5 pasukan yang masing-masing terdiri dari hampir 100.000 orang. Seorang bangsawan Iberia terkemuka memimpin setiap pasukan, pasukannya terdiri dari umat Katolik Iberia, tentara salib, dan sukarelawan asing. Tujuan mereka adalah untuk menerobos garis pertahanan kita, berharap dapat menembus pasukan kita yang tersebar tipis. Dengan kedatangan divisi kedua dan para prajurit tentara Bohemia, kami sekarang akan memiliki 140 meriam FK 22 7,5 cm di sepanjang perimeter pertahanan kami. Sisa artileri akan berasal dari Bohemia dan Granada, jadi akan ada sekitar 100 Falconet 1 pon dan surplus 1417 meriam lapangan 12 pon. Saya tidak yakin berapa banyak musketir dan arkebus yang kami miliki, tetapi pastinya mencapai puluhan ribu. Berengar segera mulai berbicara tentang rencananya saat ia berbicara kepada para jenderalnya dengan suara penuh tekad. Rencana saya sederhana, sebagian besar angkatan darat kita akan bertahan sampai sekutu Bizantium tiba. Pada saat yang sama, saya akan memimpin kavaleri, infanteri berkuda, dan 1 baterai artileri untuk menembus garis pertahanan musuh dan mengepung ibu kota mereka. Setelah raja dan keluarga mereka berada di tangan saya akan menuntut pasukan Katolik untuk mundur dari Granada dan tanah yang telah mereka rebut dalam konflik ini atau keluarga kerajaan akan dieksekusi. Arnulf dan Adelbrand menatap Berengar dengan tatapan khawatir, rencana itu berisiko, setidaknya bisa saja mengakibatkan penangkapan atau kematiannya. Sebagai rakyat setia raja, Jenderal Adelbrand dan Arnulf langsung memprotes strategi Berengar saat itu. Yang mulia, tindakan seperti itu sungguh gegabah dan tak terkira, kita harus bertahan di posisi kita sampai bala bantuan tiba dan berusaha sekuat tenaga untuk membantai musuh sebanyak mungkin. Berengar langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini sebelum berbicara tentang kenyataan yang akan dihadapi aliansi Austro-Granada. 500.000 orang akan berbaris menuju Emirat Granada, mereka akan datang bergelombang, dan kita kekurangan senjata untuk menghancurkan mereka semua secara efektif. Beberapa dari mereka akan berhasil masuk ke parit-parit ini, di mana Anda dan pasukan Anda akan dipaksa untuk melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat dengan bayonet dan sekop Anda. Izinkan saya menjelaskan situasinya lebih lanjut, saat ini Anda memiliki paling banyak 75.000 orang, tersebar di seluruh perbatasan Granada. Jika saya tidak memaksa musuh untuk menyerah dengan cara yang tidak konvensional, maka kita akan menghadapi pertempuran yang sengit. Saya tidak akan menyerah hanya karena jumlah musuh saya lebih banyak. Jika umat Katolik tidak menyerah ketika aku merebut keluarga kerajaan mereka, aku akan membantai mereka sampai anak terakhir. Jika mereka tidak menyerah ketika aku merebut ibu kota mereka, aku akan membantai setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Jika mereka tidak mengakui kekalahan ketika aku telah merebut ladang dan infrastruktur mereka, aku akan membakar mereka sampai habis. Jika mereka tidak berlutut di hadapanku dan mengibarkan bendera putih saat mereka mati karena penyakit dan kelaparan di parit, aku akan menghujani posisi mereka dengan gas beracun. Aku akan menghancurkan seluruh semenanjung terkutuk ini dalam kobaran api dan amarah jika perlu. Adelbrand dan Arnulf berdiri di sana dalam diam, ini bukan perilaku Raja Berengar yang biasa. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuatnya sangat marah. Berbagai gagasan muncul di benak mereka saat memikirkan apa yang mungkin membuat Berengar begitu marah. Mereka tak pernah menyangka bahwa ia sedang melampiaskan kekesalannya atas pengakuan Henrietta kepada rakyat Iberia. Setelah membahas rencana mereka secara mendalam, Berengar dan para prajuritnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di parit.
Berjam-jam berlalu dan akhirnya, matahari terbenam, digantikan oleh awan yang menghalangi segala bentuk cahaya yang biasanya disediakan oleh bulan dan bintang. Melihat bahwa mereka sama sekali tidak memiliki penerangan, Berengar memutuskan sudah waktunya untuk menggunakan salah satu penemuan yang telah ia rancang sebelum tiba di Granada. Maka, ia mengeluarkan perangkat baru yang menarik. Senjata itu adalah pistol suar laras pendek yang didasarkan pada lecat pistolet 34 dari kehidupan sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah pistol itu seluruhnya terbuat dari baja karena Berengar belum menemukan aluminium. Setelah membuka sungsang dan memasukkan suar, ia menutupnya kembali sebelum mengangkat pistol suar ke udara dan menembakkannya ke langit. Saat pistol suarnya meletus, puluhan suar lain di tangan berbagai pasukan Austria pun meletus, menciptakan cahaya terang seolah-olah bintang-bintang berjatuhan dari langit. Saat itu, pasukan musuh yang maju tanpa disadari telah berkemah dalam jangkauan artileri Austria. Mereka menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri karena mengira itu adalah malaikat yang jatuh dari surga. Seketika, para prajurit Katolik berlutut dan mulai membuat tanda salib sambil berdoa. Detik berikutnya, gema-gemuruh ratusan meriam lapangan FK-22 7,5 cm bergema di langit malam yang terang benderang, kemudian, peluru-peluru itu mendarat di sasaran. Puluhan ribu orang tak sadarkan diri ketika amunisi Austria mendarat di perkemahan mereka, menghancurkan semua isinya hingga berkeping-keping. Tubuh-tubuh berhamburan saat peluru mendarat di dekatnya, dan anggota badan terpotong-potong oleh pecahan peluru. Darah berceceran di tanah saat orang-orang menerima nasib mereka karena takut akan membangkitkan murka surga lebih lanjut. Di kejauhan dari pasukan yang maju, Komandan Castilla menatap pemandangan itu dengan ngeri. Malaikat jatuh dari langit, dan kematian menimpa anak buahnya saat mereka turun. Tidak salah lagi, ini adalah tanda kiamat. Ketakutan setengah mati, Adipati Lorenzo de Benavente, yang ditugaskan memimpin tentara Castilla, gemetar ketakutan menyaksikan pemandangan fantastis itu. Bibirnya bergetar hebat saat ia berusaha menemukan kata-kata untuk mundur sepenuhnya. Setelah beberapa saat, ia mulai berteriak kepada pasukannya dengan suara histeris. Mundur! Malaikat jatuh! Mundur! Ia sama sekali tidak tahu bahwa bencana yang menimpa pasukannya semata-mata merupakan hasil dari ilmu pengetahuan modern, bukan kepercayaan tahayul. Namun, bagaimana mungkin para bangsawan abad pertengahan mengetahui keberadaan suar atau senapan laras belakang yang menembakkan peluru berdaya ledak tinggi? Ia sungguh-sungguh percaya bahwa malaikat berjatuhan dari langit di atas Granada dan menimpa pasukan mereka, mengakibatkan ledakan dahsyat. Pasukan Castilla, yang terdiri dari banyak sukarelawan asing, segera meninggalkan kamp dan perbekalan mereka saat mereka melarikan diri dari medan pertempuran yang kacau di tengah malam. Berengar, yang berada di parit paling belakang, menatap panggung dengan seringai licik di wajahnya. Apakah orang-orang bodoh ini percaya ia akan membiarkan begitu banyak dari mereka melarikan diri hidup-hidup? Dengan tiupan peluit, kavaleri yang bersiaga segera mulai menyerang umat Katolik yang melarikan diri. Bagi mereka, tak akan ada ampun pada malam ini. Hanya mereka yang diberkati surga yang akan berhasil lolos dari amukan Austria. Berengar sendiri melompat ke atas tunggangannya dan menyerbu ke arah pasukan Iberia yang pengecut. Ia merasa sekaranglah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya dalam perang ini. Dengan pemikiran ini, 10.000 kavaleri dari berbagai jenis, bersama infanteri berkuda dan baterai artileri, berbaris untuk bertempur sambil mengejar puluhan ribu pasukan Iberia yang ketakutan. Bagi Berengar, perang untuk Iberia baru saja dimulai. Bab 412. Senjata generasi berikutnya bagian 2. Ketika Berengar memulai kampanyenya di semenanjung Iberia, menguasai kerajaan Austria, dan upaya untuk mengawasi industrialisasinya diambil alih oleh ayah mertuanya, Kanselir Otto von Gratz. Saat itu, ia sedang duduk di ruang kerjanya di dalam kastilnya di distrik kelas atas Kufstein. Ia sedang mengamati serangkaian cetak biru senjata yang akan sangat penting bagi konflik Berengar dengan gereja di masa depan. Cetak biru ini dirancang untuk beroperasi bersama senjata-senjata sebelumnya yang telah mulai ia uji untuk digunakan dalam pasukan khususnya. Desain pertama adalah senapan mesin berpendingin air dengan peluru LP 7,92 x 57 mm, versi Berengar dari peluru Mauser 7,92 x 57 mm. Berbeda dengan orang-orang Jerman di kehidupan sebelumnya, Berengar tidak perlu khawatir tentang hak paten senapan mesin Vickers. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan senjata yang luar biasa tersebut sebagai senapan mesin berat utamanya untuk sementara waktu. Senapan mesin Vickers, sejujurnya, hanyalah senapan mesin Maxim yang telah disempurnakan dengan mekanisme putar terbalik. Hal ini memungkinkannya menghemat ukuran dan berat secara signifikan. Jerman tidak dapat melengkapi diri dengan versi senapan mesin mereka yang telah disempurnakan ini karena sengketa bisnis, seperti pelanggaran paten. Senapan mesin berpendingin air persis seperti namanya, pada dasarnya, senapan mesin berat ini menggunakan sabuk pengaman dan memiliki selubung laras berisi air. Saat laras memanas,
Air akan mendinginkannya, meskipun memungkinkan volume tembakan yang hampir tak terbatas. Hal ini juga membuat senapan ini sangat berat sehingga perlu digunakan sebagai senjata statis. Faktanya, di masa lalu Berengar, ketika Angkatan Darat Inggris memensiunkan senjata ini, sekelompok pembuat senjata menguji satu senapan Vickers hingga batas maksimal dengan menembakkan sekitar 5 juta butir amunisi selama 7 hari tanpa henti. Setelah selesai, mereka telah membongkar dan mengukur bagian-bagiannya, hanya untuk menemukan bahwa senjata tersebut masih dalam parameter fungsional. Karena Berengar saat ini belum memiliki teknologi untuk memekanisasi pasukannya, taktik pertahanan statis mau tidak mau akan memainkan peran besar dalam berperang melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, tidak ada senjata yang lebih cocok untuk tugas tersebut selain senapan mesin Vickers. Perbedaan utama antara senapan mesin ini dan Vickers yang digunakan Inggris di masa lalu Berengar adalah senapan ini menggunakan peluru yang setara dengan Mauser 7,92x 57 mm di dunia ini dan menggunakan sabuk logam, mirip dengan yang digunakan oleh senapan Maxim M1910 Rusia selama 2 perang dunia di masa lalu Berengar. Akhirnya, Berengar memutuskan untuk menamakan varian Vickers ini sebagai MG22. Otto memeriksa dokumen tersebut dan membubuhkan cap persetujuannya untuk memulai produksi dan pengujian di Angkatan Bersenjata. Jika apa yang ditinggalkan Berengar benar, mereka perlu membuat senjata ini sebanyak mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Setelah menyetujui desain ini untuk diproduksi dan diuji, Otto memeriksa cetak biru berikutnya. Ini adalah senapan mesin lain dari kehidupan masa lalu Berengar. Namun, itu bukanlah senapan mesin berat atau senapan mesin dengan sabuk pengaman. Ini adalah senapan mesin ringan dengan magasin yang didasarkan pada senapan mesin ZB-30 Ceko. MG22H, sebagaimana namanya di masa itu, adalah senapan mesin yang dianggap oleh banyak orang di masa lalu Berengar sebagai puncak senapan mesin ringan era antar perang. Senapan ini memiliki laju tembakan hingga 650 peluru per menit dan merupakan senjata yang digunakan sebagai dasar bagi banyak senapan mesin ringan di seluruh dunia, termasuk senapan brand Inggris dan senapan mesin ringan tipe 99 Jepang. Waffen-SS menggunakan senjata ini dalam Perang Dunia II karena sifat kompetitif Wehrmacht dan berbagai cabang angkatan bersenjata serta faksi-faksi politik Reich ketiga. Waffen-SS dikecualikan dari rantai pasokan utama yang dapat diakses Wehrmacht. Akibatnya, mereka harus membeli senjata dari beberapa produsen non-konvensional seperti negara-negara yang diduduki seperti Belgia dan Cekoslowakia. Satu-satunya perbedaan nyata antara senjata ini dan senjata yang dikeluarkan untuk Waffen-SS di masa lalu Berengar adalah, alih-alih menggunakan magasin kotak 20 butir peluru, Berengar merancangnya untuk digunakan dengan magasin kotak 30 butir peluru. Penggunaan senapan mesin ringan di antara para prajuritnya bukan hanya keharusan, tetapi juga merupakan suatu keharusan. Karena seorang prajurit tidak dapat membawa senapan mesin Vickers ke medan perang, ia membutuhkan pasukannya di masa depan untuk memiliki semacam senjata otomatis yang siap sedia di setiap unit, dan MG22H memenuhi peran tersebut dengan sempurna. Otto tak habis pikir bagaimana Berengar bisa menciptakan desain yang begitu rumit. Namun, dengan industrialisasi Kufstein dan Austria secara keseluruhan, mereka kini memiliki peralatan manufaktur presisi untuk membuat senjata canggih tersebut. Oleh karena itu, ia menyetujui desain ini dan kemudian mengirimkannya ke gudang senjata nasional untuk menghasilkan sampel prototipe dan pengujian ekstensif. Akhirnya, Otto memiliki satu desain senjata lain di tangannya, dan ia memeriksanya dengan saksama sambil memutuskan apakah akan menyetujui penggunaannya atau tidak. Senjata ini adalah senapan mesin ringan dengan bilik parabellum 9x19 mm, peluru yang sama yang sedang diuji coba pada prototipe P-22, yang didasarkan pada desain Mauser C-96 versi selanjutnya dari kehidupan masa lalu Berengar. Senapan mesin ringan ini didasarkan pada Steyr Solothurn MP-34 dari periode antar perang. Sejarah di balik senjata ini cukup rumit. Senjata ini diproduksi oleh perusahaan Rheinmetall melalui perwakilan di Swiss dan Austria untuk menghindari batasan yang diberlakukan pada mereka berdasarkan Perjanjian Versailles. Bagi kebanyakan orang, ini adalah senapan mesin terbaik yang dirancang dan diproduksi pada periode antar perang. Faktanya, satu-satunya alasan produksinya berhenti pada tahun 1940 adalah karena biaya produksinya terlalu mahal selama upaya Perang Jerman. MP-34, atau MP-22 sebagaimana dikenal pada masa itu, adalah senapan mesin ringan dengan magasin tumpuk ganda berkapasitas 32 butir peluru. Senapan ini mampu menembak secara semi-otomatis atau otomatis melalui saklar pemilih di sisi kiri senjata. Pengaturan otomatisnya mampu menghasilkan laju tembakan 600 butir peluru per menit. Setelah memeriksa senjata-senjata ini, Otto menyetujui semuanya, hanya untuk menemukan daftar taktik berbasis regu yang ditinggalkan Berengar sehingga prajuritnya yang dilengkapi dengan senjata tersebut dapat berlatih dengan tepat. Berengar praktis mengikuti rute yang sama dengan taktik regu Wehrmacht dari kehidupan masa lalunya. Pemimpin regu akan diberikan senapan mesin ringan, sementara satu anggota regu akan diberikan senapan mesin ringan, sedangkan sisanya akan diberikan senapan bolt action. Untuk unit seukuran peleton,
satu regu akan didedikasikan untuk menggunakan senapan mesin berat. Karena itu, Otto mengirimkan dokumen-dokumen ini ke departemen terkait. Dengan senjata-senjata ini, saat tentara salib tiba di tanah mereka, mereka akan memiliki sarana untuk bertahan melawan pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah mereka. Setelah menyetujui dokumen-dokumen ini, Otto menghela napas berat sebelum mendengar ketukan di pintunya. Sebuah suara yang familiar terdengar dari seberang pintu ketika mereka meminta izin masuk. Kehadiran suara ini sangat mengejutkan Otto karena ia tidak menyangka kedatangannya. "Bolehkah aku masuk?" Otto segera menempelkan dahinya di telapak tangannya sebelum menenangkan diri. Setelah melakukannya, ia memperbolehkan masuknya tamu tak diundang itu. Sudah terbuka. Setelah mengatakan ini, seorang wanita cantik bertubuh montok memasuki ruangan. Ia memiliki rambut pirang panjang dan mata biru seperti kebanyakan anggota keluarganya. Wanita muda ini tak lain adalah kakak perempuan tertua Adela, Ava. Ia memasang ekspresi cemberut saat memasuki ruang kerja ayahnya. Melihat putrinya yang paling nakal memasuki ruangan, Otto segera menyembunyikan dokumen-dokumen di mejanya. Jika informasi tersebut diketahui oleh wanita itu, ia tak tahu apa yang akan dilakukannya. Ava langsung berteriak histeris saat melihat ayahnya. "Ayah, Adela kecil tidak mengizinkanku masuk ke istana kerajaan. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk melihat keadaannya sekarang, karena dia sedang hamil dan jalan itu bahkan tidak mengizinkanku masuk. Tidak bisakah ayah meyakinkannya untuk mengizinkanku tinggal di istana?" Otto langsung mengerutkan kening ketika mendengar ini. Putri sulung dan bungsunya tidak pernah akur, dan ia tahu apapun yang membawa Ava ke Kurstein bukanlah hal yang baik. Karena itu, ia menggelengkan kepala dan mendesah sebelum menolak permintaan putrinya. "Adela adalah Ratu Agung, jika dia tidak menginginkanmu di rumahnya, maka itu sesuatu yang tidak bisa kubah. Paling-paling aku bisa bicara dengannya saat aku bertemu dengannya lagi nanti, tetapi dia sedang sangat sibuk memperkenalkan reformasi budaya saat ini. Orang-orang tampaknya mencintainya, dan usahanya. Seandainya saja kau lebih seperti kakakmu, aku tidak perlu melihatnya. Namun, dan keluargamu akhir-akhir ini." Mendengar ini, Ava ingin sekali mengamuk, tetapi ia tahu lebih baik daripada melakukannya di hadapan ayahnya, yang kini memegang posisi berkuasa di kerajaan Austria yang baru. Ava sangat menyesal karena tidak menjalin hubungan dengan Berengar saat ada kesempatan. Seandainya ia tahu apa yang ia ketahui sekarang, ia pasti sudah mengundang Berengar ke kamar mandinya dan memanfaatkan ketidakpengalamannya untuk menjadikannya miliknya. Namun, kini ia tak lagi punya pilihan seperti itu. Maka, ia memutuskan untuk melakukan segala yang ia bisa untuk memperbaiki hubungan antara dirinya dan adik bungsunya. Lagi pula, jika Adela memberikan kata-kata yang baik untuk Ava dan suaminya, mereka akan berkembang seperti keluarganya yang lain. Maka, ia pun memasang wajah sedih saat sekali lagi berusaha meyakinkan ayahnya untuk membantunya. "Ayah, kumohon. Aku tahu aku salah, tapi Adela adikku, dan aku ingin memperbaiki hubungan kita. Tolong bantu aku menghubungi adik perempuanku tersayang." Melihat ekspresi sedih putrinya, Otto menghela napas sekali lagi sebelum akhirnya menuruti permintaan Ava, mungkin karena ia terlalu memanjakan Ava sehingga Ava menjadi seperti ini. Namun, kini ia tak bisa berbuat banyak, dan ia benci melihat kedua putrinya saling bermusuhan. Dengan berat hati, ia pun menerima permintaan Ava dengan berat hati. "Paling yang bisa kulakukan adalah menentukan waktu dan tempat bagi kalian berdua untuk membahas perbedaan kalian. Tapi, kalau kalian mengacaukannya, adikmu kemungkinan besar tidak akan mau bicara lagi denganmu, jadi jaga sopan santunmu. Adela bukan lagi gadis kecil yang dulu kalian bully, dia Ratu Agung Austria." Mendengar hal ini, Ava langsung tersenyum sekali lagi dan memeluk ayahnya sebelum mengucapkan terima kasih atas usahanya. "Terima kasih, ayah." Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan ruangan, meninggalkan pria tua itu di kursinya dengan ekspresi bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya melakukan ini. Bab 413. Pembantaian yang tidak masuk akal. Di tengah malam, kavaleri divisi pertama dan kedua Angkatan Darat Austria melaju melewati wilayah tak bertuan menuju medan pertempuran saat pasukan Iberia dan relawan asing mereka melarikan diri dari medan perang setelah menyaksikan apa yang disebut sebagai malaikat jatuh dari surga. Kenyataannya, pemandangan kacau ini tak lebih dari suara Austria yang menerangi posisi Iberia dan tembakan artileri yang menghujani mereka. Namun, orang-orang Iberia abad pertengahan yang percaya tahayul tidak tahu menahu tentang kemajuan militer semacam itu di tangan musuh-musuh mereka. Meskipun demikian, umat Katolik Iberia sangat ketakutan akibat kengerian yang mereka saksikan sehingga mereka mulai meninggalkan perkemahan dan perbekalan mereka serta melarikan diri untuk menyelamatkan diri, membelakangi aliansi Austria-Granada. Berengar memerintahkan pasukan kavalerinya untuk memburu para penyintas sebagai tanggapan atas hal ini. Maka ia pun kembali menyerbu ke tengah pertempuran, dengan revolver di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, ia mulai menembaki orang-orang Katolik yang melarikan diri saat ia mendekati posisi mereka.
Sebuah ledakan keras terjadi saat revolver dinas 1422 menembakkan proyektil 38 SPC ke arah jarak jauh dan ke punggung seorang tentara salib Ibria yang tidak menaruh curiga. Mantel putihnya segera berlumuran darah saat proyektil itu menembus baju zirahnya dan ke dadanya, merenggut jiwanya dalam proses tersebut. Segera setelah tembakan ini, kuda perkasa Brengar berjalan melewati prajurit lain yang sedang berlari kencang. Lalu ia menebas pedangnya dan menebas leher prajurit yang tak berbaju besi itu, yang menyebabkan kepalanya terlepas dari bahunya dalam pemenggalan kepala yang kejam. Di sisi Raja Austria terdapat pasukan veteran garda kerajaan, serta pasukan berkuda Austria yang melepaskan senjata canggih mereka kepada musuh saat mereka menyerbu dengan menunggang kuda. Mereka yang tidak menggunakan revolver diberi karabin jarum yang khusus ditujukan untuk kavaleri. Volume tembakan yang luar biasa dari 10.000 pasukan kavaleri yang kuat saat mereka maju menyerang puluhan ribu orang Ibria yang melarikan diri sudah cukup untuk mengiris mereka hingga berkeping-keping. Mayat-mayat berjatuhan ke medan berlumpur, tempat mereka kehabisan darah atau terinjak-injak oleh berat kuku para kuda perang. Bagi Adipati Kastilia yang baru saja terlibat konflik melawan kampanye gerilya brutal yang dilancarkan oleh Garda Kerajaan Granada, rasanya seperti neraka yang muncul dari kedalaman dan menelan semenanjung Ibria. Saat ia melarikan diri dengan berjalan kaki dari kavaleri Austria, seorang anggota Garda Kerajaan dengan cepat menyusul posisinya, di mana ia melihat tabard di tubuh pria itu. Menyadari bahwa pria pengecut yang melarikan diri di hadapannya tak lain adalah Duke Lorenzo de Benavente, sang cuirassier segera mengeluarkan pistolnya dan membidik kaki pria itu, lalu melepaskan tembakan. Tembakan pertama meleset sepenuhnya, tetapi sang cuirassier tetap teguh, ia segera melepaskan tembakan lain yang sekali lagi meleset. Baru setelah letupan kelima terdengar dari moncong revolver, peluru menembus tulang kering sang Duke, mematahkan tulangnya dan melumpuhkannya. Lorenzo langsung jatuh ke dalam genangan lumpur saat sang cuirassier turun dari kudanya dan tiba di hadapan Duke yang tadinya angkuh. Saat pasukan cuirassier mendekat, Lorenzo menyerahkan senjatanya dan mengakui kekalahan. Sebagai seorang bangsawan, ia diberi hak tebusan. Secanggih apapun pasukan Austria, ia yakin bahwa hak feodalnya sebagai seorang bangsawan akan dihormati. Sang cuirassier mengikat bangsawan itu dengan tali sebelum menyeretnya ke garis parit. Sedangkan Brengar dan anggota kavaleri lainnya, mereka yang berhasil melarikan diri cukup beruntung karena telah merebut seekor kuda dari perkemahan sebelum mundur. Yang lainnya tewas dalam pertempuran atau ditangkap, seperti komandan mereka sebelumnya. Lebih dari puluhan ribu prajurit dari tentara Ibria dilucuti senjatanya dan dibawa kembali ke garis parit, tempat mereka ditakdirkan untuk menjadi tawanan aliansi Austria-Granada. Setelah tiba di garis parit, sang cuirassier membaringkan sang adipati di hadapan Brengar dan para jenderalnya, yang menatap tajam ke arah pria yang telah menyiksa Arnulf dan Garda Kerajaan Granada selama beberapa waktu. Arnulf begitu murka atas kekalahan yang dideritanya selama beberapa bulan terakhir sehingga ia langsung mencaci maki Adipati Kastilia, yang memasang ekspresi puas di wajahnya. Bajingan, apa yang lucu? Lorenzo terkekeh sebelum mengumumkan kekebalan yang dirasakannya. Aku seorang adipati dan aku diberi tebusan oleh hukum manusia. Kau tak bisa menyakitiku. Bibir Brengar melengkung membentuk senyum licik ketika mendengar pernyataan ini sebelum mengeluarkan revolvernya, yang kini telah terisi ulang, dan menekannya ke tengkorak pria itu. Sisa-sisa pasukan Lorenzo menatap ngeri saat mereka menyaksikan hak-hak raja mereka dilanggar. Raja Austria muda itu menarik palu senjatanya dan mulai mengejek pria itu, yang langsung kehilangan kepercayaan pada pernyataan sombongnya. Benarkah begitu? Brengar meletakkan jarinya di pelatuk sambil menariknya sedikit ke belakang, namun sebelum pistol itu meletus, Brengar meraih palu dan perlahan-lahan meletakkannya kembali ke posisi aksi ganda, di mana dia menatap Duke dengan tatapan ramah saat dia menurunkan pistolnya. Kau benar, kau diberi tebusan. Adipati Lorenzo menghela napas lega saat melihat senyum dan kata-kata penuh belas kasih Brengar, sementara Arnulf langsung memprotes tindakannya. Namun, Brengar langsung mengangkat tangannya, membungkamnya, dan raut wajahnya yang hangat berubah menjadi tatapan iblis. Ayo main game, oke. Saat Lorenzo mendengar kata-kata ini, dia langsung merasa seolah-olah jiwanya telah terjun ke dalam neraka, bibirnya mulai bergetar saat dia berusaha menemukan kata-kata itu dalam benaknya. Apa yang ingin kau lakukan pada kami? Brengar mulai melangkah maju mundur dengan percaya diri saat ia mulai mengungkapkan rencana jahatnya. Caranya cukup sederhana. Aku akan membebaskan kalian dan pasukan kalian, dan kalian akan diizinkan berlari ke utara, kembali ke rumah masing-masing. Namun, ketika kalian telah mencapai jarak tertentu, aku akan memerintahkan artileriku untuk menembaki kalian semua. Jika Tuhan benar-benar berpihak pada kalian, maka kalian akan selamat dari rentetan serangan dan menuju kebebasan. Jika tidak, semoga Tuhan mengasihani jiwa kalian. Arnulf menatap punggung Brengar dengan ekspresi terkejut ketika mendengar kata-kata itu, sementara Adelbrand menyunggingkan senyum kejam di wajahnya. Ia merasa, permainan Brengar ini akan benar-benar menghibur. Sedangkan Lorenzo, ia tak dapat memahami apa yang didengarnya, ia telah menyaksikan sendiri pertunjukan artileri Austria yang merusak dan langsung menggigil ketakutan.
Dan, jika kita menolak. Mendengar hal ini, Berengar berlutut di depan Lorenzo sehingga dia sejajar dengan matanya dan berbicara dengan nada dingin. Lalu pasukanku akan mengeksekusi kalian semua. Setelah mengatakan hal ini, Berengar berdiri dan berbalik sehingga dia menghadap pasukannya. Setelah beberapa detik ragu-ragu, Lorenzo menelan ludah yang terkumpul di mulutnya dengan suara tegukan sebelum menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengiyakan. Baiklah, kami akan melakukannya. Setelah mendengar ini, Berengar berbalik dengan senyum di wajahnya saat dia mulai berbicara dengan nada ceria. Hebat! Ingat, jangan mundur selangkah pun, atau aku sendiri yang akan menembakmu. Setelah mengatakan ini, Berengar berbalik ke arah pasukannya dan memberi mereka perintah. Bebaskan tahanan. Mereka yang belum mendengar rencana Berengar menatapnya dengan kaget, tetapi mereka menolak untuk menentangnya. Karena itu, mereka melepaskan pasukan Ibria, dan bergerak maju dengan berjalan kaki menuju Castilia. Dua bawahannya mendukung Lorenzo saat mereka membantu Duke yang lumpuh itu bergerak maju. Setelah pasukan tawanan berada di luar jangkauan pendengaran, Berengar segera mengeluarkan perintah kepada brigade artileri miliknya. Isi senjata dan bersiap menembak setelah mencapai jarak aman. Jangan berhenti menembak sampai semua orang musnah. Kita lihat siapa yang benar-benar Tuhan pilih dalam konflik ini. Setelah mendengar kata-kata raja, artileri Austria mulai menyesuaikan jarak tembak sebelum mengisi meriam lapangan mereka dengan peluru 75 kali 200 mm. Baru setelah para tawanan Ibria mencapai jarak lebih dari 600 meter, gemuruh meriam lapangan bergema di udara. Saat suara familiar dari pecahnya penghalang suara berderak di langit, para tahanan menatap ngeri saat mereka mulai panik dan berlari ke utara secepat yang mereka bisa. Lorenzo tidak memberitahu mereka tentang nasib mereka, karena terlalu kejam untuk dikatakan. Peluru pertama yang mendarat di atas umat Katolik langsung jatuh tepat ke Lorenzo saat ia membuat tanda salib dan mengucapkan doa terakhir. Sesaat kemudian, ia hancur berkeping-keping. Berengar mengamati pasukan di kejauhan melalui teropongnya sementara peluru terus berjatuhan. Di akhir rentetan tembakan, tak seorang pun tersisa. Dalam kekejamannya, Berengar telah menghabisi puluhan ribu pasukan yang telah menyerah. Adapun mereka yang berhasil lolos dari pembantaian tak berperi kemanusiaan itu, mereka hanyalah sebagian kecil dari pasukan yang awalnya berjumlah 100.000 orang. Dengan kemenangan ini, 1/5 pasukan Ibria telah dibantai. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap suar dan artileri, mereka mungkin mampu memberikan perlawanan yang lebih baik. Namun, teknologi militer Berengar begitu maju dibandingkan musuh-musuhnya sehingga mereka percaya itu adalah tindakan sihir iblis. Hanya karena Berengar telah menyebabkan para malaikat jatuh dari surga sudah cukup untuk memaksa mereka mundur bahkan sebelum mereka mulai bertempur. Adapun sisa pasukan Ibria, mereka akan mengetahui perubahan ini dalam beberapa minggu, karena para penyintas konflik ini akan melaporkan semua yang mereka saksikan kepada atasan mereka, sehingga umat Katolik akan siap menghadapi pemandangan yang tak terduga tersebut. Perang untuk Ibria baru saja dimulai. Bab 414. Konferensi Adipati Jerman. Seiring berlanjutnya perang di Ibria, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung di kota Oslo, Skandinavia. Para adipati dan margrave Jerman untuk sementara waktu menyerukan gencatan senjata dan berkumpul di wilayah tetangga, yang merupakan wilayah netral, dengan tujuan membahas ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka. Ada seorang adipati Jerman yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan meraih jabatannya dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap hari, Austria maju dengan teknologi false baru yang membuat banyak orang percaya bahwa rajanya telah menjual jiwanya kepada iblis demi pengetahuan tak terbatas. Meskipun gereja Katolik menolak mengakui keabsahan klaim Berengar sebagai raja, banyak tetangganya menggunakan gelar tersebut karena menghormati kekuasaannya. Jika ia disebut adipati, lalu apa sebenarnya arti gelar tersebut bagi mereka? Adipati Dietger dari Bavaria berbicara tentang tetangga mereka di selatan, yang kekuasaan dan ekspansinya yang pesat telah menjadi ancaman yang signifikan. Paus telah mendeklarasikan perang salib melawan Austria dan apa yang disebut reformasi Jerman, yang kini telah menyebar ke seluruh penjuru negeri kita. Bukan hanya Austria yang akan menderita dalam konflik ini, negeri kita akan terbakar dalam api kaum fanatik yang hanya ingin menenangkan kepausan. Sementara itu, Berengar semakin membangkitkan amarah gereja karena ia telah mengirim puluhan ribu orang ke Ibria untuk mendukung Emirat Granada sebagai negara boneka. Mata-mata saya bahkan tidak bisa menyusup ke Austria tanpa ketahuan. Saya yakin perang proksi ini akan menjadi bencana bagi dunia Katolik. Hampir 1,5 juta orang telah berbaris dari seluruh penjuru dunia Kristen dalam upaya untuk membasmi pasukan Austria Granada, dan saya khawatir mereka akan dilenyapkan. Dari semua orang yang hadir, Dietger adalah yang paling mengenal pasukan Berengar, karena ia telah tersapu bersih di Austria oleh sejumlah kecil pasukan Tirol. Ia tidak tahu bahwa perlengkapan tentara Austria sedang dimodernisasi dengan cepat dan senjata yang digunakan untuk mengalahkan pasukannya secara menyeluruh telah diganti. Dietger mengakhiri omelannya dengan kata-kata peringatan saat ia berbicara kepada rekan-rekannya dari wilayah berbahasa Jerman. Jika kita tidak bersatu dan bergerak menuju Austria sekarang,
maka kita tidak akan memiliki peluang untuk menang ketika Paus akhirnya berhasil mengerahkan pasukan salibnya melawan musuh kita. Meskipun Dietger benar dalam mengatakan hal ini, para adipati lainnya memandangnya seolah-olah ia sudah gila. Maka, seorang pria, khususnya, Margrave Baden, menentang delusi paranoidnya. Meskipun Berengar telah berhasil mengalahkan pasukan Italia dan Swiss, saya tidak yakin ia mampu mengusir hampir 500.000 orang yang telah berbaris di Granada bersama sekutunya. Ia telah mengirim separuh pasukannya ke wilayah mereka dan niscaya akan menghadapi kekalahan telak. Jika sang Raja Austria berhasil lolos dari kekalahannya yang tak terelakkan di Iberia, ia akan ditinggal dengan separuh pasukannya untuk melawan pasukan yang sama yang telah mengalahkannya. Tak hanya itu, para tentara salib tambahan yang dipersiapkan untuk konflik ini akan berbaris bersama mereka. Meskipun demikian, saya memahami kekhawatiran Anda sebagai tetangganya dan akan mengakui bahwa kerajaan Austria yang berjudul sendiri ini merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu, daripada bersatu untuk segera menyerang Austria, saya mengusulkan agar kita melakukan gencatan senjata. Yang akan memberi kita waktu untuk membangun kekuatan kita guna berkontribusi pada perang salib mendatang melawan Bida Berengar. Baru setelah kita membasmi ancaman sesat ini dari tanah kita, barulah kita melanjutkan perselisihan kecil kita mengenai gelar Raja Jerman. Apa yang dikatakan Margrave Baden masuk akal bagi para adipati dan Margrave Jerman yang tersisa. Namun, pada akhirnya, kedua calon penerus tahtalah yang harus sepakat. Maka, semua mata tertuju pada pria yang dikenal sebagai Adipati Hartmann von Luxemburg, atau sebagaimana para pesaingnya menyebutnya sebagai Bajingan Luxemburg, untuk melihat apakah ia bersedia mengumumkan gencatan senjata untuk sementara waktu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, pemuda itu, yang saat itu sedang terlibat dalam kebuntuan brutal dengan sang penuntut Bavaria, mendesah berat sebelum menganggukkan kepala tanda mengiyakan. Dalam situasi seperti ini, saya dapat mengizinkan gencatan senjata di antara kubu kita. Hingga Bida Berengar dan para pemimpinnya dikalahkan dan dihancurkan, saya bersumpah bahwa pasukan saya dan sekutu saya tidak akan menyerang Dietger atau faksinya lebih lanjut selama mereka menyetujui persyaratan yang sama. Dietger kesal karena peringatannya tidak ditanggapi dengan serius dan tahu bahwa upaya semacam itu pada akhirnya akan sia-sia. Ia yakin Berengar akan semakin berkuasa dalam beberapa tahun ke depan, dan dengan itu, ia akan dengan cepat menyapu bersih pasukan tentara salib, betapapun besarnya jumlah mereka dari sana, ia akan menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang wilayah Jerman dan menyatukannya di bawah panji-panjinya. Dietger mungkin orang yang sombong dan pemarah, tetapi ia cukup bijak untuk melihat tanda-tandanya. Karena itu, ia menundukkan kepala tanda kalah sebelum mengangguk setuju. Setelah mengangguk, ia pun menyampaikan pendapatnya. Baiklah, aku akan menyetujui gencatan senjatamu, tapi camkan kata-kataku, saat kita menyerbu Austria bersama tentara salib, semuanya sudah terlambat. Setelah mengatakan ini, ia berdiri dari tempat duduknya di ruang konferensi dan bergegas keluar ruangan, diapit oleh para menterinya. Baru setelah mereka berada di tempat yang aman, ia mulai berbicara secara rahasia. Kirimkan surat kepada Kanselir Austria, beritahu dia bahwa Bavaria bersedia bekerja sama dengan kerajaan mereka dalam perang salib yang akan datang dan bahkan bersedia segera melunasi utang kita. Jika mereka bersedia memaafkan gangguan kita sebelumnya, maka saya, sebagai Adipati Bavaria, bersedia membantu mereka dalam upaya mereka. Para menteri menatap Dietger dengan kaget saat dia mengatakan ini dan segera mulai mempertanyakan kata-katanya. Kupikir kita di sini untuk meyakinkan kerajaan lain agar bersatu melawan Austria, bagaimana mungkin kita sampai pada titik di mana kita harus merendahkan diri di hadapan mereka. Dietger segera menghantamkan tinjunya ke dinding batu dengan marah saat ia memberitahu para menterinya tentang malapetaka yang ia lihat akan terjadi dalam waktu dekat. Orang-orang bodoh itu mengira Berengar dan pasukannya akan kalah telak di Iberia dan perang salib yang akan datang. Namun, mereka tidak tahu apa yang kutahu. Jika mereka menunggu selama itu, lalu kekalahan dan aneksasi tak terelakkan, lebih baik kita menyerah sekarang dan meraih beberapa keuntungan sebagai pengikut setia selagi masih bisa. Sungguh bertentangan dengan seluruh jiwaku untuk tunduk pada pria lain, tapi aku melihat apa yang akan terjadi dan aku rela mengesampingkan harga diriku demi keluarga dan kerajaanku. Lakukan apa yang kukatakan dan pastikan para adipati lainnya tidak tahu tentang ini. Para menteri Dietger segera menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat, bahkan mereka takut akan ancaman yang terus meningkat dari tetangga selatan mereka. Jika Sang Duke bersedia tunduk pada mahkota Austria, maka mereka yakin itu memang keputusan yang bijaksana. Dengan mengingat hal ini, mereka segera bertindak dengan diam-diam mengirim seorang utusan ke Kufstein untuk memberitahu kanselir Jerman tentang keputusan mereka. Keputusan mereka untuk berlutut di hadapan tetangga selatan mereka ternyata merupakan keputusan yang bijaksana, dan Dietger suatu hari nanti akan menganggapnya sebagai keputusan paling bijaksana yang pernah ia buat sebagai seorang penguasa. Adapun para bangsawan tinggi Jerman lainnya, mereka tidak tahu bahwa seluruh pertemuan mereka diamati oleh intelijen kerajaan Austria, karena salah satu menteri yang hadir dalam konferensi itu adalah penganut setia reformasi Jerman dan telah lama direkrut oleh Austria sebagai mata-mata.
Jadi, sebelum delegasi Bavaria mencapai Austria, Linde pasti sudah tahu apa yang telah terjadi dan mulai bersiap untuk menyabotase persenjataan kembali Jerman. Dengan ini, perang intrik baru akan segera dimulai. Bab 415. Penjarahan Toledo bagian I. Debu telah mereda setelah puluhan ribu tawanan tentara dibantai menjadi pasta daging oleh Brigade Artileri Austria. Banyak prajurit muda dan veteran menatap pemandangan yang menghancurkan itu dengan ekspresi gentar sekaligus bangga. Takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka sampai melakukan kesalahan dengan mengangkat senjata melawan kerajaan, namun tetap bangga dengan kekuatan militer yang dimiliki bangsa mereka. Mereka sendirian telah menghabisi pasukan yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari mereka tanpa musuh sempat melepaskan tembakan. Prestasi seperti itu hanya dapat dicapai berkat penggunaan suar dan artileri, yang memiliki efek gabungan pada orang-orang feodal yang percaya tahayul di tentara Iberia yang benar-benar percaya bahwa aliansi Austria-Granada entah bagaimana berhasil memaksa para malaikat jatuh dari surga. Seandainya musuh tetap tenang, mereka mungkin bisa maju ke garis parit pertama dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan tentara Austria-Granada. Namun, pertunjukan teknologi canggih yang begitu dahsyat itu tak ubahnya sihir di mata pasukan primitif Iberia dan Kristen. Oleh karena itu, mereka ketakutan setengah mati dan membelakangi musuh, yang dengan mudah menumbangkan mereka. Berengar menatap pembantaian yang telah ia timpakan di medan perang ini dengan senyum licik di wajahnya sebelum melangkah kembali ke garis parit, diam-diam. Penampilannya yang menyeramkan ini membuat banyak orang di antara pasukannya percaya bahwa raja mereka adalah orang yang sangat kejam terhadap musuh-musuhnya. Setelah mendekati garis parit belakang, Berengar berbaring di bunker komandonya di mana ia segera mendapati dirinya tertidur tanpa beban apapun. Berjam-jam berlalu, dan pagi pun tiba. Bersamaan dengan itu, Berengar bangun pagi-pagi sekali, mengerahkan pasukan kavalerinya untuk bersiap berangkat dalam upaya merebut kendali ibu kota Kastilia. Dengan kekalahan pasukan utama musuh mereka, Berengar tidak perlu khawatir melawan pasukan yang lebih besar saat ia maju menuju kota Toledo. Berengar berdiri di hadapan 4 jenderal yang telah berkumpul di hadapannya. Jenderal Arnulf dan Adelbrand mewakili divisi Austria. Jenderal Ziat bertanggung jawab atas sisa-sisa pasukan kerajaan Granada, dan akhirnya, Jenderal Alexej Kaspar berada di sana untuk memimpin pasukan ekspedisi Bohemia. Tentara kerajaan Bohemia dilengkapi dengan pakaian dan baju zirah yang mirip dengan tentara Austria. Perbedaan utamanya adalah kemiripannya dengan seragam lapangan Stinger UM1917 yang digunakan oleh pasukan Austria-Hongaria selama Perang Dunia I di kehidupan Berengar sebelumnya. Tentu saja, mereka dipersenjatai dengan senjata surplus dari tentara kerajaan Austria, seperti senapan berulir 1417/18 dan senapan lapangan 12 pon 1417. Meskipun demikian, mereka dilengkapi dengan peralatan yang jauh lebih unggul dibandingkan musuh. Dengan tabung pengisian cepat yang mereka miliki, mereka masih mampu menembakkan sekitar 5 peluru per menit dari posisi pertahanan. Berengar mengenakan seragam lapangannya, dengan pedang kavaleri terpasang di ikat pinggangnya, beserta revolver dinas 1422 miliknya yang tersimpan di sarungnya. Ia segera memberikan instruksi kepada para jenderal sambil bersiap berangkat. Sementara saya maju dan mengamankan kemenangan kita, kalian semua akan terus berperang seperti yang telah kita lakukan sejauh ini. Jaga perimeter di sekitar perbatasan Granada, dan pastikan setiap pasukan yang maju ke posisi kalian akan dihadang dengan tembakan artileri begitu mereka memasuki jarak tembak. Jika tiba saatnya kalian harus mundur dari posisi yang terkekang, jangan takut untuk melakukannya, keselamatan pasukan kita adalah faktor terpenting dalam konflik ini. Jagalah setiap prajurit di bawah komando kalian seolah-olah ia adalah putra kesayangan kalian, dan ia akan mengikuti kalian bahkan hingga ke gerbang neraka. Para jenderal memberi hormat kepada Berengar saat ia melompat ke punggung tunggangannya, di mana Berengar membalas hormat mereka. Saat melakukannya, ia meneriakkan seruan perang yang telah lama menjadi ciri khas angkatan bersenjata Austria. Tuhan beserta kita. Setelah mengatakan ini, ia berkumpul kembali dengan kavalerinya, menunggu kedatangannya, dan mereka pun memulai perjalanan menuju Toledo. Saat mereka tiba, Raja Kastilia pasti sudah menyadari kekalahan telak pasukan utamanya. Apakah ia memiliki batu-batu untuk tetap berada di dalam kota dan mempertahankannya masih harus dilihat. Selama beberapa hari, kavaleri Austria, diikuti oleh baterai artileri dan unit logistiknya, berjalan melintasi lanskap Kastilia sebelum akhirnya tiba di kota Toledo. Saat mereka memasuki jangkauan tembak artileri, yang berjarak sekitar 5 mil, Berengar memberikan perintahnya kepada perwira artileri yang mendampingi mereka. Amankan pasukanmu dan fokuskan pengebomanmu pada gerbang utama, aku ingin bagian tembok itu dirobohkan sebelum pasukanku tiba di dekat lokasi pengebomanmu. Perwira artileri itu menahan tawa dalam hatinya ketika mendengar perintah konyol itu. Tentu saja, tembok itu akan dirobohkan sebelum mereka tiba di dekat lokasi penembakan. Dengan kekuatan meriam lapangan 7,5 cm FK-22, tembok itu kemungkinan besar akan dirobohkan hanya dengan satu rentetan tembakan. Setelah itu, mereka akan memfokuskan tembakan mereka ke kastil di pusat kota.
Akan tetapi, karena menghormati rajanya, perwira itu hanya memberi hormat kepada raja muda itu dan menganggukkan kepala sebelum menjawab ya. Baik, Yang Mulia. Setelah mengatakan ini, baterai artileri yang terdiri dari 6 meriam lapangan mulai mengerahkan senjata mereka. Setelah itu, Berengar memerintahkan pasukan kavalerinya untuk maju. 5 mil adalah jarak yang cukup jauh, dan seekor kuda hanya bisa berlari kencang dengan kecepatan penuh sejauh kurang lebih 2 mil sebelum akhirnya kelelahan. Karena itu, mereka berlari kecil menuju sasaran mereka sementara baterai artileri, yang didukung oleh unit logistik, mulai menembaki kota, yang sama sekali tidak menyadari bahwa musuh telah berkumpul di kejauhan. Gema tembakan 6 meriam bergema di udara saat satu baterai mendarat sempurna di gerbang utama. Ledakan dari 6 peluru 75 kali 200 mm cukup untuk menghancurkannya. Orang-orang malang di dalam gerbang langsung tertimpa reruntuhan batu di atas kepala mereka. Setelah berhasil mencapai tujuan mereka, perwira artileri yang bertanggung jawab atas baterai segera menembaki kastil di kejauhan. Baru setelah sebagian temboknya hancur, ia berhenti menembak. Lagi pula, persediaan mereka terbatas dan ingin menghancurkan sebanyak mungkin kota tanpa harus mundur dan menambah pasokan. Setelah sekitar 1 jam, 10.000 kavaleri mencapai reruntuhan pos jaga tempat mereka menunggu perintah penguasa dan Reichsmarschall mereka. Berengar tanpa ragu dan langsung meneriakkan dekritnya dengan nada tegas. Mengenakan biaya. Dengan perintah ini, 10.000 kavaleri yang terdiri dari husar, uhlan, cuirassier, dan infanteri berkuda menyerbu kota dengan senjata di tangan dan niat yang kejam. Jalan menuju kemenangan telah dibuka oleh artileri, yang harus mereka lakukan hanyalah membantai siapapun yang menghalangi jalan mereka. Beberapa prajurit bertahan kota dengan cepat dibantai oleh pasukan kavaleri yang maju. Mereka yang tidak ditembak dengan revolver, atau karabin jarum, dicabik-cabik tanpa ampun dengan pedang dan tombak. Infanteri berkuda telah turun dari kuda mereka dan maju ke kota dengan senapan jarum di tangan dan bayonet terhunus saat mereka menembaki siapapun yang mengenakan baju zirah atau membawa senjata. Darah kini mengotori jalanan dan mayat-mayat berserakan sementara pasukan Austria dengan cepat menerobos kota yang dipenuhi warga yang panik menuju kastil tempat Raja Kastilia pasti bersembunyi. Dengan runtuhnya tembok kastil, mereka hanya perlu bergegas melewati halaman tempat kavaleri Berengar dengan cepat menembaki para pengawal kerajaan Kastilia. Setelah itu, Berengar menyimpan pedangnya di tempat ia turun dari kudanya dan mengangkat pistolnya, memiringkan palu ke belakang sehingga berada dalam mode aksi tunggal saat ia maju ke arah pintu masuk kastil. Dikelilingi oleh pengawal kerajaannya yang dilengkapi dengan senapan jarum, Berengar mengeluarkan granat tongkat dan menarik pinnya sebelum melemparkannya ke arah gerbang depan. Pintu-pintu kayu langsung hancur berkeping-keping ketika granat itu meledak dengan ledakan dahsyat. Setelah itu, Berengar dan pengawal kerajaannya maju ke dalam kastil sebagai garda terdepan. Begitu asap menghilang, Berengar melihat seorang ksatria Kastilia menyerbu ke arahnya dengan sebilah pedang di tangan, namun raja muda itu bahkan tidak gentar. Ia malah mengarahkan bidikan revolvernya, yang ada di tangan kirinya, dan menarik pelatuknya. Saat itulah, sebuah proyektil kaliber 38 melesat ke bawah larasnya dan menembus tengkorak ksatria berbaju zirah tebal itu. Darah dan materi abu-abu berceceran dari luka besar di helm baja dan menutupi dinding. Sementara Berengar membunuh lawannya, pengawal kerajaannya dengan cepat mengangkat karabin mereka dan menembak mati semua ksatria lain yang memasuki pintu masuk dengan brutal. Akses ke kastil kerajaan Kastilia kini aman. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.